saja ya. Dan kakak-kakak guru sekolah minggu juga berpesan untuk memutus rantai COVID-19 agar kita tetap di rumah saja dan menjalankan protokol kesehatan. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Kak Michelle, Kak Tini, Hai adik-adik. Kak Clara, Halo adik-adik. Kak Citra, dan Kak Bella. Hai. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita berdoa di hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayo kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan dua lagu, dengan judul lagu Dari Terbit Matahari dan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa yang bertahta di kerajaan surga, kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, mengucap syukur karena atas berkat dan rahmat-Mu ya Tuhan, kami dapat beribadah hingga minggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, masih semangat kan? Posisi kita masih dalam keadaan berdiri. Sekarang kita membawakan dua lagu pujian yang berjudul Aku Anak Terang dengan Happy Yaya. Oke, yuk. Aku
Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, masih semangat kan? Kalau masih semangat, ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa pujian yang berjudul Bersama Tuhan Aku Bisa dan Dalam Nama Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayo kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca epistel kita untuk minggu ini. Epistel kita untuk minggu ini terambil dari Yehezkiel 34 ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita akan bernyanyi dengan judul Aku Anak Raja. Pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah
daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah, marilah kita bernyanyi satu lagu yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua di rumah? Tetap semangat mengikuti ibadah walaupun dalam keadaan online ya. Oke adik-adik, ibadah kali ini terambil dari Alkitab Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Mari kita persiapkan Alkitab kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik sekalian? Yo, sebelum kita mulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami seminggu penuh yang lalu. Saat ini Tuhan, kami juga datang kembali, kerinduan kami untuk bersama-sama beribadah, mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan, mengerti, dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari Alkitab Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Ayat yang ke-24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ayat yang ke-25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat yang ke-26, "Dan siapa orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, begini adik-adik. Tadi dalam pasal 26, Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau percaya akan hal ini? Nah, ini pertanyaan buat kita adik-adik. Apakah kita betul-betul percaya kepada Yesus? Nah, untuk mengingatkan kita kembali bahwa adanya kebangkitan dan kehidupan, kita akan refresh nih kepada cerita Alkitab di masa lalu. Sebelumnya Inang mau bertanya, apakah adik-adik sekalian percaya kalau ada kebangkitan setelah kematian? Apakah kalian pernah melihat orang yang mati dan hidup kembali? Ada yang menjawab ada yang menjawab belum. Barangkali ada ya adik-adik ya, orang yang sudah mati hidup kembali, seperti mati suri. Mati suri ini tergolong kematian yang hidup kembali dalam waktu hitungan jam. Ada juga yang beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian. Tetapi belum pernah terjadi kematian setelah beberapa hari. Nah, adik-adik pernah tidak mendengarkan cerita Alkitab adanya kebangkitan setelah beberapa hari kematian, bahkan setelah 4 hari? Apakah ada yang tahu siapakah yang Tuhan bangkitkan setelah kematian 4 hari tersebut? Ya, tuh ada yang menjawab. Lazarus. Betul adik-adik, Lazarus dibangkitkan Tuhan setelah kematiannya selama 4 hari dikubur. Nah, Inang mau bercerita tentang Lazarus. Jadi, di sebuah tempat yang bernama Betania, kira-kira ini dekat dengan kota Yerusalem. Betania itu berjarak
kurang lebih 2 mil ke Yerusalem. Di sana tinggallah 3 orang bersaudara yang bernama Maria, Marta, dan saudara laki-lakinya Lazarus. 3 orang bersaudara ini orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di suatu saat Lazarus jatuh sakit parah. Mereka bersedih. Nah, Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Tuhan, orang yang Engkau kasihi sedang sakit." Tuhan Yesus mendengar kabar tersebut. Tetapi Tuhan Yesus tidak bergegas mendatangi mereka karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Nah, adik-adik ada yang tahu siapakah Maria? Iya, Maria adalah orang pertama yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur, bahkan menyekanya dengan rambutnya. Maria dan Marta mengirimkan kabar tadi kepada Tuhan Yesus. 2 hari kemudian baru Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mendatangi mereka ke Betania. Setelah Yesus mendengar kabar tersebut, mereka berangkat ke Betania. Tuhan Yesus berangkat ke Betania bersama murid-muridnya. Mendengarkan kabar yang dikirimkan oleh Marta, Marta berkata, "Tuhan, saudara Engkau kasihi sedang sakit." Nah, seperti kita adik-adik, bahkan seperti adik-adik, jika mengetahui kawannya, sahabatnya, orang yang sudah dekat dengan kita sakit, tentunya apa respon kita? Sebagai manusia, kita pasti bergegas mendatanginya ya. Oh, cepat cari kabar, cepat ditelepon, ditanyakan. Aduh, kalau dirawat di mana ya? Di rumah sakit mana ya? Nah, itu bentuk kita mengasihi teman kita, sahabat kita yang sedang sakit. Berbeda dengan Tuhan Yesus. 2 hari kemudian Yesus baru datang. Karena Yesus mengetahui bahwa Lazarus itu akan dibangkitkan. Saat mendengar kabar tersebut, Yesus berkata kepada si pembawa kabar, "Penyakit itu tidak akan menyebabkan kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dipermuliakan. Sebab akan lebih baik begitu. Akan lebih baik demikian. Melalui penyakit itu kamu dapat belajar lebih percaya kepada Yesus." Nah, seperti itu Yesus berkata kepada orang yang membawa kabar tentang kesakitan Lazarus. Setelah 2 hari Yesus dan murid-muridnya sampai di Betania, di tempat di mana Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi Yesus mendapati Lazarus sudah dikuburkan, dan Lazarus telah dikuburkan 4 hari lamanya. Adik-adik tahu nggak? Kalau pada zaman dahulu kuburan itu tidak seperti sekarang tuh digali tanah, dimasukkan jenazahnya. Tidak, kalau zaman dulu kuburan itu berupa gua. Jadi di dalam terowongan gua itulah orang mati ini dimasukkan. Pintunya ditutup menggunakan batu besar, pintu gua itu. Nah, Marta mendengar kedatangan Yesus. Lalu Marta bergegas menghampiri Yesus dan berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati." Marta berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati. Dan setiap yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu, Marta?" kata Tuhan Yesus. Lalu Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini." Lalu Marta bergegas berlari mendapati kakaknya Maria
dan berbisik kepada Maria, "Kakak, Tuhan Yesus telah datang." Lalu Maria pun bergegas, berlari dan tersungkur di kaki Yesus dan menangis. Melihat orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus menangis, Tuhan Yesus pun maskul, merasa iba, terharu, sehingga Yesus pun menangis. Seperti ayat Yohanes 11 ayat 35. Maka Yesus pun menangis seperti saudara-saudara yang Ia kasihi. Begitu pula adik-adik, kalau kita sedang sakit, kita gelisah, kita punya permasalahan, ketika kita mengadukan permasalahan kita kepada Yesus, Yesus pun merasakan hal yang sama karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maria pun berkata kepada Yesus seperti hal yang disampaikan oleh adiknya Marta, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pastilah saudaraku itu tidak akan mati." Yesus pun berkata kepada Maria, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah dan adikmu pun akan dibangkitkan." Lalu Yesus berkata kepada Maria, "Di manakah ia? Di manakah Lazarus itu dibaringkan?" Lalu Maria, Marta, dan orang-orang Yahudi yang mengasihi Marta bergegas menunjukkan di mana Lazarus dikuburkan. Setelah sampai di kubur Lazarus, Yesus pun berkata, "Hai kalian sekalian, angkatlah pintu batu itu." Lalu Marta berkata, "Tuhanku, bukankah ia telah berbau karena ia telah 4 hari dikuburkan?" Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Apakah engkau meragukan kekuasaan Tuhanku?" Lalu Marta menjawab, "Tidak, Tuhanku." Lalu orang-orang Yahudi itu pun mengangkat pintu batu itu. Dan Yesus berkata kepada Lazarus, "Lazarus, bangkitlah, bangunlah, dan keluarlah." Lalu Lazarus pun keluar dari dalam kubur gua itu. Mereka semua yang ada di situ kagum melihat kebangkitan Lazarus. Lazarus berjalan dengan tubuhnya yang ditutupi oleh kain kafan. Lalu Yesus berkata, "Bukalah kain itu dari tubuh Lazarus." Lalu mereka membuka kain penutup tubuh Lazarus dan Yesus pun berkata, "Lazarus, pergilah." Nah, setelah itu adik-adik, Marta, Maria, Lazarus bersukacita atas kebangkitan dan kehidupan Lazarus kembali. Nah, kita juga harus seperti itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu membangkitkan, menyembuhkan penyakit, dan menghidupkan kembali. Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa di masa pandemi ini Tuhan, mampukan anak-anak kami untuk selalu merasa ceria walaupun keadaannya hanya di rumah saja. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak sekolah minggu sekalian dengan Roh Kudus, berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, terlebih roh penurut terhadap aturan dan ajaran daripada orang tua. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami seminggu penuh ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya segala yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kami. Ampunkan Tuhan dosa pelanggaran kami, supaya kami lebih layak lagi untuk menerima berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayo persiapkan persembahannya. Dan setelah persembahan, jangan lupa persembahannya diberikan kepada orang tua, agar orang tua memberikannya kepada kita. Angkat persembahannya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Tuhan Juru Selamatku. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang akan kuberikan sebagai ucapan syukurku. Amin.
kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.